PD Perjuangan juga mendorong adanya suatu penyidik yang sifatnya independen. Ya sebenarnya pemberantasan korupsi ini kan amanat dari reformasi. Sehingga seluruh partai memberikan dukungan pelembagaan. Kami secara proaktif sekarang juga merancang kurikulum pemberantasan korupsi untuk menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya. Kami adakan beberapa FGD. Tetapi intinya di dalam pemberantasan korupsi, kalau kita belajar di negara-negara Skandinavia, termasuk di Singapura, adalah ketentuan yang sangat keras bagi aparat penegak hukum. Dari hulu ke hilir tidak boleh melakukan penyalahgunaan kekuasaan atas nama hukum, atas nama keadilan. Ini aturan pertama yang harus ditulis, ya, termasuk di dalam revisi Undang-Undang KPK yang nantinya PD Perjuangan juga sepakat bagaimana KPK menjalankan fungsi-fungsi yang sifatnya sangat khusus di dalam pemberantasan korupsi. Misalnya masalah kejahatan perpajakan, kemudian illegal logging yang menciptakan kerusakan lingkungan, illegal fishing, kemudian berbagai giant corruption, itu yang harus difokuskan untuk KPK. Sehingga PD Perjuangan juga mendorong adanya suatu penyidik yang sifatnya independen. Tetapi untuk proses-proses check and balances, peran dari jaksa penuntut umum, dari Kejaksaan Agung, itu tetap digunakan sebagai check and balances dari fungsi-fungsi penyidikan yang ada di KPK. Mas, kemarin juga kan soal pemberantasan korupsi, Pak Presiden kan juga ngomong untuk mendorong RUU perampasan aset. Mungkin sikap PDIP seperti apa sih Mas terkait? Dan materi apa mungkin yang perlu diatur di RUU perampasan? Ya, dari pengalaman saya pribadi kan juga due process of law itu kan sering dilanggar justru oleh aparat penegak hukum. Jadi penegakan hukum itu juga melekat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jangan kemudian penegakan hukum menjadi alat bagi kekuasaan. Ini kan yang sering terjadi. Maka rekomendasi Rakernas pertama PD Perjuangan adalah reformasi sistem politik nasional kita itu dilakukan bersamaan dengan reformasi hukum. Ya termasuk di dalamnya ada penguatan dari undang-undang KPK-nya, kemudian ada undang-undang dari perampasan aset negara. Itu diletakkan dalam satu kesatuan reformasi hukum nasional. Karena itulah mengapa dulu Ibu Mega mencalonkan Prof. Mahfud MD. Karena kapasitas beliau, legitimasi beliau, keahlian beliau di dalam melakukan reformasi hukum nasional. Ya, cukup. Mas, ini nama Mas Ganjar masuk lagi di Dekstat di bawah untuk elektabilitas tahun 2029 ya Mas? Ya, yang penting sekarang kerja untuk rakyat dulu. Pemilu masih jauh. Ya, kita lihat apa yang terjadi di NTT, ada anak sekolah yang harus bunuh diri karena tidak bisa membeli alat tulis. Itu pukulan kemanusiaan kita, tamparan buat kita semuanya. Jadi jangan dibawa demokrasi ini elektoral, lalu setiap hari hanya berbicara tentang election. Lebih baik kita bicara demokrasi substansial, demokrasi untuk rakyat. Partai juga harus bergerak turun ke bawah untuk ikut mengatasi masalah-masalah itu. Ya. Justru Indonesia menjadi leadernya, mengambil suatu prakarsa aktif berdasarkan aspek-aspek historis yang telah dicapai oleh Indonesia. Ya, kami mengharapkan agar Presiden Prabowo terus melanjutkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif dan juga menggunakan momentum dari kekuatan solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, serta Amerika Latin yang pernah digalang oleh Indonesia itu sebagai kekuatan yang efektif di dalam mengupayakan perdamaian abadi di Timur Tengah. Karena ya, prinsip-prinsip politik bebas aktif itu bertujuan untuk membangun persaudaraan dunia agar dunia bebas dari berbagai bentuk penjajahan. Ya, sistem internasional yang anarkis ini harus dirubah oleh Indonesia, termasuk melalui PBB. Hanya PBB seringkali tidak efektif karena adanya hak veto. Padahal sistem internasional sudah berbeda. Hak veto itu kan diberikan kepada pemenang Perang Dunia Kedua, kecuali Tiongkok itu atas perjuangan kita. Jadi kami mengharapkan justru Indonesia menjadi leadernya
mengambil suatu prakarsa aktif berdasarkan aspek-aspek historis yang telah dicapai oleh Indonesia. Dasar Bandung misalnya itu bisa menjadi hukum internasional yang diperjuangkan oleh Indonesia sebagai prinsip-prinsip pokok di dalam membangun perdamaian antara Palestina dan Israel. Artinya tidak sepakat ya dengan itu, pengiriman pasukan yang kemudian malah bisa memicu perang yang lain lagi nanti di tanah Gaza. Ya, dalam tradisi kita pengiriman pasukan sejak dulu, pasukan perdamaian itu kan selalu melalui PBB. Karena adalah lembaga yang memang kita bentuk untuk mengatur sistem internasional agar lebih berkeadilan, agar setiap bangsa punya kedudukan setara, dan juga agar Pancasila itu terima sebagai bagian dari piagam PBB. Ketika PBB tidak berhasil menyelesaikan persoalan di Timur Tengah, maka kita harus menggalang bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika Latin yang merupakan kekuatan mayoritas yang ada di PBB, bukan membentuk suatu badan baru yang di luar mekanisme PBB. Itu yang diharapkan oleh PDI Perjuangan. Sama anggarannya kan Mas, ini kan juga belum tahu nih karena itu di luar PBB begitu, jadi kemungkinan anggarannya akan datang juga dari APBN. Nah itu gimana tanggapannya? Ya, kalau kita lihat saat ini kan ada keterbatasan fiskal ya. Kita lihat untuk pendidikan aja kita belum merata, kemudian sehingga resolusi konflik ketika itu dilakukan melalui PBB dan dengan menggunakan kepemimpinan Indonesia melalui Prakarsa Indonesia itu akan jauh lebih efektif dan tentu saja biayanya akan jauh lebih murah. Nah, tapi ketika memang PBB sudah menetapkan suatu resolusi untuk mengatasi konflik yang ada di Timur Tengah, disitulah kita bisa mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB. Tentu ada implikasi anggaran yang kita persiapkan. Jadi baiknya digunakan ke dalam negeri dulu, kepentingan di dalam negeri. Ya, tugas dalam negeri dan luar negeri itu satu kesatuan. Karena kalau kita lihat dari prinsip kemanusiaan, sila kedua, itu kan punya makna internasionalisme, punya makna membangun persaudaraan dunia. Sehingga sejak awal APBN kita itu juga kita rancang untuk membangun persaudaraan dunia dengan melibatkan diri pada persoalan-persoalan dunia. Tetapi di situ kita mengambil prakarsa, bukan kita menjadi subordinat dari negara-negara lain. Mas, terkait dari aksi Bogor kemarin katanya udah membahas koalisi permanen, termasuk sama Gerindra. Kalau di PDIP udah ada ajakan diskusi atau bagaimana? Ya, kalau bagi PD Perjuangan kan koalisi permanen itu dengan rakyat. Karena sistem politik kita kan pasca jatuhnya Soeharto mengembalikan makna kekuasaan itu untuk rakyat, dari rakyat dan oleh rakyat. Itu yang dipegang oleh PD Perjuangan, bahwa dinamika politik itu begitu dinamis, terjadi perubahan konfigurasi peta politik nasional, bisa diadakan kerjasama antar partai politik. Ya, tapi kalau ada suatu partai menggagas kerjasama permanen, ya bagi PD Perjuangan kami tidak mencampuri kedaulatan partai lain. Apa? Terkait kemarin kan ada survei yang Ya, tentang survei ya. Survei ini kan alat untuk mengukur persepsi rakyat. Tetapi apakah sistem politik kita itu memang menjadi representasi bagi hadirnya suara-suara kebenaran? Maka survei baru bisa dijadikan alat apabila persnya itu bebas, ya, menjadi kekuatan check and balances. Kemudian ada kekuatan efektif penyeimbang yang ada di parlemen, karena power tends to corrupt. Maka ada pembagian kekuasaan, ada etika tidak boleh intervensi antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya. Partai politik melakukan pendidikan politik, sehingga di banyak negara survei itu dijadikan sebagai alat dogmatisme kekuasaan. Itu kalau mengacu dalam teori Jacques Rancière, di mana hegemoni kekuasaan itu sering dibangun dengan menggunakan pembenaran itu dari survei. Sehingga survei yang bersifat kuantitatif itu harus dipadukan juga dengan kualitatif. Misalnya untuk mengukur kemiskinan, itu bukan hanya diukur dari angka-angka statistik, tapi untuk melihat kemiskinan faktual, bagaimana seseorang mendapatkan akses pendidikan,
apakah ada kehidupan yang layak secara kemanusiaan, apakah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Itu aspek-aspek kualitatif yang harus dilihat. Jadi bagi PD Perjuangan yang penting kerja ke bawah, turun memperkuat rakyat, dan kemudian agar rakyat punya kesadaran untuk menentukan partai mana yang betul-betul memperjuangkan kepentingan mereka. Partai-partai mana yang turun ketika ada bencana, partai-partai mana yang kemudian mampu melakukan pelembagaan sehingga skala kepala daerahnya itu juga mengukir prestasi bagi kepentingan kemajuan rakyat di wilayah yang dipimpinnya. Itu prinsip-prinsip yang dipegang oleh PD Perjuangan. Jadi kami tidak pernah menggunakan survei itu sebagai alat untuk membangun bandwagon efek ikut pemenang. Tapi survei itu sebagai suatu instrumen di dalam mengukur setiap persepsi dari rakyat. Mas, kemarin kan Abraham Samad itu minta supaya undang-undang KPK ini dikembalikan seperti dulu. PDIP tanggapannya seperti apa? Karena kalau Pak Jokowi udah ngomong itu dia bilangnya dia sepakat katanya sama Abraham Samad. Ya sebenarnya pemberantasan korupsi ini kan amanat dari reformasi. Sehingga ya, seluruh partai memberikan dukungan pelembagaan. Kami secara proaktif sekarang juga merancang kurikulum pemberantasan korupsi untuk menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya. Kami adakan beberapa FGD. Tetapi intinya di dalam pemberantasan korupsi, kalau kita belajar di negara-negara Skandinavia, termasuk di Singapura, adalah ketentuan yang sangat keras bagi aparat penegak hukum. Dari hulu ke hilir tidak boleh melakukan penyalahgunaan kekuasaan atas nama hukum, atas nama keadilan. Ini aturan pertama yang harus ditulis ya, termasuk di dalam revisi Undang-Undang KPK yang nantinya PD Perjuangan juga sepakat bagaimana KPK menjalankan fungsi-fungsi yang sifatnya sangat khusus di dalam pemberantasan korupsi. Misalnya masalah kejahatan perpajakan, kemudian illegal logging yang menciptakan kerusakan lingkungan, illegal fishing, kemudian berbagai giant corruption, itu yang harus difokuskan untuk KPK. Sehingga PD Perjuangan juga mendorong adanya suatu penyidik yang sifatnya independen. Tetapi untuk proses-proses check and balances, peran dari jaksa penuntut umum, dari Kejaksaan Agung, itu tetap digunakan sebagai check and balances dari fungsi-fungsi penyidikan yang ada di KPK. Mas,